Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Angel HP Vision. Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi terbaik, sehat walafiat, dan dalam kondisi dan situasi yang lapang. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan, dan yang dalam kondisi sulit segera diberikan kemudahan. Amin. Oke, konten hari ini adalah konten perdana di channel ini. Mohon dibantu agar channel ini semakin berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen. Sesuai dengan judul hari ini, saya akan membahas tentang cara penebaran benih larva ikan nila. Dalam hal ini saya memilih larva ikan nila nirwana 3 sebagai objek yang akan dibahas secara lengkap dari hulu sampai hilir, dari awal hingga akhir. Saat ini saya sedang menunggu kurir yang mengantarkan benih larva langsung dari daerah Purwakarta Wanayasa sebagai basis produsen utama nila nirwana. Estimasi waktu pengiriman hari ini sekitar jam 7.30 pagi. Artinya sekitar 7 menit lagi kurir sampai di lokasi saya saat ini. Semoga tidak telat ya teman-teman, karena benih akan tangguh saya terbar karena waktu masih cukup pagi dan cukup baik untuk penebaran benih di awal. Sudah sampai teman-teman. Ternyata 10.000 ekor larva itu cukup satu plastik saja. Itu pun didominasi air dan oksigen udara. Baik, tanpa menunggu lama lagi, mari kita ke lokasi pendederan. Oh iya teman-teman, di tempat ini juga saya memelihara ayam kampung asli. Dan ini selain tambahan usaha, manfaat lainnya juga saya bisa gunakan alas kotoran ayam yang berbahan sekam padi tersebut untuk pemupukan kolam dan pemupukan lahan tanaman. Insya Allah nanti kita akan membahas tentang budidaya ternak ayam kampung yang dikelola di tempat ini juga. Ini jalannya cukup terjal, jadi kalau misalnya teman-teman main kesini harus cukup hati-hati, terutama saat kontur tanah basah karena hujan. Jadi jalannya bakal sangat licin. Tapi plusnya teman-teman di sini nanti bisa refreshing karena situasi di sini udaranya masih sangat bersih, suhu udaranya pun nggak terlalu panas seperti di wilayah perkotaan. Dan teman-teman juga nggak usah khawatir. Jadi jarak lokasi saya saat ini itu hanya 5 menit dari pusat perkotaan seperti terminal bus antar kota dan provinsi dan alun-alun Ciamis. Ini cuma 5 menit aja. Ini kalau saya sebut ya, ini tempatnya tuh kayak hidden flashnya ke Kabupaten Ciamis.
langsung saja kita apungkan di permukaan kolam. Dan kalau saya tidak salah, istilah mengapungkan ini disebut aklamasi. Dan kalau misalnya salah, mohon teman-teman untuk mengkoreksi saya di kolom komentar ya. Dan fungsi aklamasi ini adalah sebagai bentuk atau cara penyesuaian suhu antara air bawaan yang ada di plastik benih dengan suhu kolam. Hal ini perlu dan penting untuk dilakukan agar benih larva ikan nila ataupun jenis ikan-ikan lainnya agar tidak mengalami stres berkepanjangan saat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Jadi karena stres ini apabila terlalu panjang akan memiliki efek fatal yang pada akhirnya akan membuat benih ikan mengalami kematian massal. Biarkan aja plastiknya mengapung, mengelilingi luas kolam dengan sendirinya, dan lakukan proses ini dengan jarak atau interval waktu antara 10 sampai 15 menit untuk hasil penyesuaian suhu secara maksimal. Dan sambil menunggu proses aklamasi selesai, sedikit informasi nih tentang tambahan dalam persiapan kolam pendederan ini. Sebelumnya sudah saya lakukan pengeringan kolam selama 2 hari. Kemudian pemupukan kolam seperti yang saya sebutkan tadi dengan memanfaatkan alas kotoran ayam kampung. Kemudian selanjutnya pengapuran. Dan pengapuran ini menggunakan kapur dolomit atau biasa disebut kapur pertanian. Dan fungsinya ini, keduanya ini baik pemupukan maupun pengapuran, fungsinya untuk menyuburkan tanah kolam dan membantu pembentukan makanan alami seperti cacing sutra. Itu pun ya kalau beruntung ya. Dan ada juga tanaman-tanaman yang baik yang dapat dimakan oleh benih ikan tersebut. Bisa juga ditambahkan garam krosok untuk menyesuaikan pH air yang bagus untuk perkembangan ikan. Ini tetap dibiarkan seperti ini sampai 15 menitan ya teman-teman. Selanjutnya tahap penebaran larva ikan nila. Mohon maaf karena ada error pada video prosesnya, jadi video tidak dapat ditampilkan. Namun inti saat tebar benih larva ini adalah saat membuka plastik, upayakan benih agar keluar sendiri tanpa banyak bantuan dari tangan manusia, sehingga prosesnya akan berjalan secara alami. Kalaupun harus dibantu, cukup dengan memperluas area keluarnya benih dari dalam plastik. Sebagai bentuk tambahan informasi, di atas permukaan kolam teman-teman bisa menggunakan daun talas untuk perlindungan saat hujan dan saat suhu terlalu panas. Oke, sekian proses tebar benih selesai. Dan tambahan pula, puasakan benih larva terlebih dahulu minimal setengah hari. Jadi kalau pagi ditanam, sorenya atau petangnya baru bisa dikasih makan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.